kami dari kelompok 3 kelas 2C Ekonomi Pembangunan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra MSI. Dengan judul jurnal Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Ekonomi Makro, Distribusi Pendapatan dan Upah Informal. Tapi sebelum itu, perkenalkan dahulu anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu saya, Raya Azara Kinanti. Saya Nur Amelia Lestari. Saya Silkia Ufarinata. Saya Nurul Handayani. Dan saya Khairuman Aziz Firmansyah. Selamat menyaksikan video kami. Bagian pertama ada pendahuluan. Kebijakan upah minimum adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta mengurangi kemiskinan. Meski demikian, kenaikan upah minimum tidak hanya berdampak langsung pada pendapatan individu, tetapi juga memengaruhi perilaku pelaku usaha, harga barang, lapangan kerja, dan dinamika sektor-sektor dalam perekonomian. Untuk memahami kompleksitas dampak kebijakan ini, penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan pemodelan ganda yang menggabungkan analisis mikro atau rumah tangga dengan analisis makro atau ekonomi nasional. Pendekatan ini memanfaatkan keunggulan model Euromod atau Micro Simulation dan model CGE atau Computable General Equilibrium untuk memberikan gambaran dampak yang menyeluruh, baik dari sisi distribusi maupun keseimbangan umum. Kerangka literatur atau tinjauan pustaka. Bagian tinjauan pustaka jurnal ini memaparkan sejumlah teori dan temuan studi terdahulu. Yang pertama, teori upah minimum yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah, tetapi juga berpotensi menimbulkan pengangguran apabila perusahaan tidak mampu menanggung kenaikan biaya tenaga kerja. Yang kedua, distribusi pendapatan yang membahas bagaimana perubahan pendapatan memengaruhi ketimpangan dan tingkat kemiskinan, termasuk peran sistem pajak dan transfer sosial dalam mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, Micro Simulation Model atau Euromod yang telah banyak digunakan di negara Eropa untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan rumah tangga, distribusi, dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, Computable General Equilibrium atau CGE Model yang dipakai untuk menangkap dampak makroekonomi dari kebijakan publik, termasuk perubahan struktur sektor, harga, output, serta kesejahteraan agregat. Jurnal ini juga menyoroti keterbatasan pendekatan tunggal, baik mikro maupun makro dalam memahami dampak kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan integrasi model dipandang sebagai inovasi metodologis yang penting untuk menyajikan gambaran yang lebih lengkap. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Yang pertama ada Euromod, adalah model simulasi mikro berbasis data survei rumah tangga nasional. Model ini digunakan untuk menghitung dampak langsung kenaikan upah minimum terhadap pendapatan disposable rumah tangga, penerimaan pajak, transfer sosial, serta indikator kemiskinan dan ketimpangan. Euromod bekerja dengan menstimulasikan perubahan aturan pajak dan transfer pada data mikro sehingga dapat memetakan dampak kebijakan secara detail untuk berbagai kelompok penduduk, misalnya pekerja, pengangguran, dan pensiunan. Namun, model ini bersifat statis karena tidak memperhitungkan perubahan perilaku ekonomi akibat kebijakan. Kedua, ada CGE atau Computable General Equilibrium, adalah model makro berbasis data agregat, misalnya tabel input-output nasional yang menggambarkan interaksi antara sektor-sektor dalam perekonomian. Model ini memungkinkan analisis bagaimana kenaikan upah minimum mempengaruhi harga barang, biaya produksi, output sektor, penggunaan faktor produksi, perdagangan, dan kesejahteraan agregat. CGE mempertimbangkan perubahan perilaku pelaku ekonomi termasuk respon perusahaan terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. Dari kedua model ini dapat dihubungkan melalui pendekatan top-down linkage, di mana hasil simulasi CGE, misalnya perubahan harga barang, tingkat inflasi, perubahan lapangan kerja, digunakan sebagai input koreksi dalam simulasi Euromod. Dengan demikian, analisis Euromod dapat mencerminkan dampak real setelah mempertimbangkan efek keseimbangan umum yang dihitung dalam CGE. Data yang digunakan meliputi survei rumah tangga nasional, data makroekonomi nasional, serta asumsi-asumsi penting seperti elastisitas, substitusi faktor produksi, dan respons harga. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil dan pembahasan.
Hasil menurut Aeromod menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara langsung meningkatkan pendapatan bruto pekerja berupah rendah, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan pendapatan antar rumah tangga. Namun, hasil dari model CGA menunjukkan bahwa kenaikan biaya tenaga kerja menyebabkan perusahaan menyesuaikan strategi produksi, seperti mengurangi tenaga kerja, menaikkan harga barang, atau beralih ke teknologi yang lebih padat modal. Efek ini menimbulkan tekanan inflasi yang berdampak negatif pada daya beli, terutama bagi rumah tangga non-pekerja seperti pensiunan ataupun pengangguran. Simulasi gabungan kedua model menunjukkan bahwa efek bersih kenaikan upah minimum sangat bergantung pada struktur pasar tenaga kerja, fleksibilitas sektor, serta keberadaan kebijakan pendukung. Nah, kebijakan kenaikan upah minimum tanpa disertainya intervensi tambahan berpotensi menyebabkan sebagian kelompok masyarakat mengalami kerugian, meskipun secara umum kelompok pekerja berupah rendah memperoleh keuntungannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa analisis dampak kenaikan upah minimum membutuhkan pendekatan yang mencakup dimensi mikro dan makro sekaligus. Integrasi model Euromod dan CGI memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta bagaimana perekonomian secara keseluruhan terpengaruh. Penilaian ini juga menunjukkan bahwa meskipun kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja miskin, kebijakan ini juga memberikan risiko berupa inflasi, penurunan daya saing, dan dampak negatif pada kelompok pekerja. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum harus dirancang dengan hati-hati dengan mempertimbangkan dampak distribusi, dampak keseimbangan umum, serta dilengkapi dengan kebijakan pendukung seperti bantuan sosial, subsidi harga, atau program pelatihan kerja. Integrasi pendidikan mikro makro seperti yang dilakukan dalam jurnal ini direkomendasikan untuk analisis kebijakan ekonomi lainnya karena memberikan gambaran yang lebih utuh, berbasis bukti, dan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang lebih efektif. Sekian sudah penjelasan terkait trisum dengan judul jurnal Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Ekonomi Makro, Distribusi Pendapatan, dan Upah Informal dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.